Misalnya satu pembahasan sudah selesai sampai dia mendapatkan suatu action plan, kalau dia mau bahas yang ke topik berikutnya silakan kalau masih ada waktu ya. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel yang membahas tentang leadership dan coaching dalam dunia leadership coaching. Teman-teman, ingat ya, dimanapun berada, tetap kita jaga kesehatan, prokes ya teman-teman. Oke, teman-teman, kali ini kita mau bahas yang lalu kita pernah bahas mengenai coaching yang dipakai untuk delegasi, metode coaching dipakai untuk delegasi. Nah sekarang ternyata setelah kita melakukan delegasi, kita kan harus melakukan evaluasi. Dan dalam coaching ada metodenya juga. Nah, kita pengen tahu nih lebih jauh ya teman-teman. Yuk kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Amijaya. Halo Kak Adit. Halo Kak Ana. Wah, ceria banget Kak Adit ya hari ini. Ya, biasa. Ya. Biasanya mas ceria sih. Oh gitu ya, biasanya ceria ya. Apa sudah menjelang kita mau makan siang kali ya? Iya bisa juga, udah datang makanannya. Udah datang makanannya ya. Jadi oke, Kak Adit, kita kan pernah bahas nih di topik kita yang lalu tuh bagaimana metode coaching ini dipakai untuk delegasi. Nah setelah delegasi dilakukan ternyata harus dievaluasi. Iya. Nah Tentu. gimana nih untuk evaluasinya nih Kak Adit? Ya, jadi kalau kita bicara evaluasi dalam pekerjaan itu, saya bicara sekarang secara umum ya. Jadi bukan hanya untuk delegasi sih, tapi semua semua proses atau semua bentuk evaluasi itu ternyata bisa menggunakan metodologi coaching gitu loh. Ya. Jadi ketika delegasi selesai perlu dievaluasi ya kan, supaya apa tadi proses developmentnya terjadi gitu ya, feedback buat karyawan itu sendiri gitu ya. Sama nih evaluasi yang lainnya dalam pekerjaan KPI terutama gitu ya, itu kan juga merupakan suatu feedback juga ya buat tim, apa yang harus diperbaiki ke depannya, apa yang sudah bagus. Nah metode apa nih Kak Adit yang dipakai untuk melakukan evaluasi? Kalau dalam coaching itu sama aja, kita menggunakan yang kami ajarkan di pelatihan kami ya, yaitu menggunakan Tigro. Itu juga bisa dipakai untuk evaluasi. Wah, gitu. menarik ya. Tigro, jadi ya, topik apa yang mau dievaluasi saat ini gitu ya, dalam sesi ini gitu ya. Nah itu juga kesepakatan gitu kan. Terus goalnya apa yang mau dicapai dari evaluasi ini, gitu. Goal yang mau dicapai dari evaluasi ini apa? Bukan hanya sekedar evaluasi ya udah ya kamu gini, cuman goal yang mau dicapai apa dari evaluasi ini? Apakah sekedar si karyawan tahu apa yang salah aja, atau si karyawan bisa mengetahui, bisa mendapatkan suatu kesadaran apa yang dia harus improve atau apa gitu loh. Itu topiknya ya? Iya gitu ya. Nah dari situ baru ke reality gitu kan, proses coaching juga nih kita tanya sama timnya kita gitu ya. Sebetulnya dari sisi realitinya selama dia menjalankan tugas itu, contoh dari tadi delegasi ya, kondisinya seperti apa gitu ya, apa yang sudah berhasil, apa yang belum berhasil, itu kondisi reality. Apa yang berhasil, apa yang nggak berhasil, masalahnya apa. Success story-nya ya selama dia melakukan delegasi itu. Betul. Nah dari situ kan baru ketahuan ya opsi berikutnya apa nih. Ya opsi berikutnya yang untuk diimprove gitu ya. Dia mendapatkan awareness baru apa dari situ, dari pembahasan itu, dan apa yang perlu dia improve lagi ke depannya. Kemudian baru ke apa kan tadi option, baru ke way forward. Diawali dengan membahas bersama-sama action plan yang jelasnya seperti apa, yang detailnya gitu ya. Action plan untuk pengembangan dirinya, dan mungkin dia harus melaksanakan lagi apa yang harus tindak lanjuti berikutnya lagi, terus gitu ya. Jadi akhirnya berkesinambungan gitu ya. Terus nanti untuk setelah dia melaksanakan nanti ya evaluasi lagi gitu kan, melaksanakan lagi, evaluasi lagi gitu. Nanti kalau untuk evaluasi berikutnya ini tetap dengan Tigro lagi gitu. Iya. Oke, topiknya apa Iya. gitu ya. Tentu karena coaching, jadi percakapan bukan hanya sekedar satu arah ya, tapi prosesnya dialog dan dengan powerful questioning di setiap tahap itu, Tigro-nya itu.
Berarti kalau misalnya satu hal yang didelegasikan ini pada saat dievaluasi, itu topiknya itu misalnya dia bilang saya kesulitan ini, jadi dia nggak boleh semua topik dibahas itu ya, satu-satu yang Nah, spesifik. dari semua topik yang kamu bahas itu, Heeh. apa dulu nih yang mau kamu bahas sekarang gitu ya. Jadi Ya, kita kembalikan ke si bawahan iya, kita dulu kembalikan ke ya, dia untuk memilih sendiri yang mana yang mau yang mau dibahas difokuskan duluan. duluan. Oh. Kalau memang waktunya cukup dia bisa lanjut ke kedua, yang ketiga gitu kan. Oh bisa dalam Bisa waktu yang aja. oh oke. Kalau misalnya satu pembahasan sudah selesai sampai dia mendapatkan suatu action plan, kalau dia mau bahas yang ke topik berikutnya silakan kalau masih ada waktu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, berarti kalau improve ini bisa jadi dia juga perlu belajar ulang gitu kali ya Kak Adit ya? Ya, Terus kalau dia mau belajar apa yang akan dia mm-mm, pelajari gitu ya? ya, Oh, oke. gitu. Oke. Berarti teman-teman sebagai seorang leader memang bukan hanya kita berikan delegasi sama tim kita, tapi ternyata juga evaluasi itu penting. Betul, perlu dievaluasi. Evaluasi itu penting gitu kan. Ya. Itu butuh berapa kali evaluasi tuh Kak Adit ya? Wah, kalau kayak gitu sih tergantung kesepakatan lagi ke mereka ya. Atau kira-kira kapan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi gitu dari Oh, kan misalnya kita nggak bisa sedikit-sedikit evaluasi yuk, ya, sedikit-sedikit evaluasi yuk ya, gitu kan. ya tentunya waktunya kesepakatan lagi dengan mereka ya. Mm-mm. Apakah setiap selesai melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan itu dia kita evaluasi atau tunggu beberapa kali dulu gitu ya baru Mm-mm. dievaluasi. Jadi beberapa pekerjaan yang sama diulang beberapa kali baru setelah itu Mm-mm. dirangkum dievaluasi. Macam-macam Mm. nih tergantung Mm. kompleksitasnya juga ya. Mm-mm. Dan seberapa barunya, seberapa familiarnya tim tersebut dengan pekerjaan yang didelegasikan tersebut. Kalau Mm. sama sekali baru ya kayaknya setelah yang pertama sudah segera dievaluasi tuh Oh gitu supaya ya. supaya tidak terlanjur dia bikin kesalahan yang lebih besar lagi kan ke depannya. Tapi kalau Mm. misalnya dia memang udah mulai menguasai, mungkin evaluasi itu frekuensi evaluasi bisa direntangkan ya setelah 3 kali melakukan pekerjaannya Mm-mm. baru evaluasi gitu. Jadi Mm. macam-macam nih gitu ya. Jadi Mm-mm. itu semua keputusan dari atasannya dan ya kesepakatan lagi dengan Oh timnya ya. berarti dipantau juga berarti ya Kak Adit ya. Iya, Mm. dipantau. Jadi kalau gitu delegasi itu ya nggak bukan sekedar satu pekerjaan dikasih selesai dan nggak pernah Mm-mm. dibahas lagi. Ya Iya. itu tadi itu sih Terus bukan nanti untuk ujung-ujungnya pengembangan tinggal lihat diri tinggal gitu ya. minta hasil, enggak Iya gitu ya? kan? Itu sih bukan pengembangan diri ya. Itu sih cuman Hmm. cuman ngasih tambahan kerjaan aja. Iya, itu dia. Betul. Berarti memang tambahan kerjaan ini pelimpahan lah istilahnya ya, Nah, pelimpahan ini juga ada rencananya, ada rencana ya. ada keberlanjutannya gitu loh. Jadi nggak Mm-mm. bisa sembarang ngasih gitu. Ada action plan-nya gitu ya. Mm-mm. Terus ada evaluasinya, tindak lanjutnya Betul. sampai dia benar-benar menguasai Yes. limpahan pekerjaan itu gitu ya. Betul. Baru dia diberikan lagi pelimpahan berikutnya gitu kan Iya, ya. ya mungkin ada tambahan lagi gitu ya. Tergantung dari program atau perencanaan delegasi itu sendiri ya. Sampai akhirnya mungkin dia siap untuk dinaikkan gitu ya. Ya kan itu kan salah satu ini ya cara untuk dia meningkatkan kemampuan dirinya ya si Mm-mm. karyawan ini bukan hanya sekedar mampu mengerjakan pekerjaan saat ini, Mm-mm. tapi dia bisa menunjukkan potensinya untuk mendapatkan mendapatkan pekerjaan atau posisi yang lebih lebih baik lagi gitu ya, yang lebih tinggi lagi gitu. Tuh. Iya. Berarti bukan hanya sekedar oh ya kamu kerjain ini gitu kan. Iya, Terus nanti atasan lihat dia bagus nggak atau nanti selesai kamu kerjain yang ini gitu iya, nggak gitu ya Kak Adit ya? enggak ya. Nggak ya? Ya. Kalau itu ya mungkin itu pekerjaan sehari-harinya dia gitu kan. Kalau yang kayak gitu, yang 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 memang dia harus kerjakan gitu ya. Nah di luar itu, nah kita kalau memang perlu ya sesuai dengan kondisi ya kita delegasikan satu pekerjaan yang ekstra yang mesti di luar dari pekerjaan sehari-harinya gitu. Ya. Ya, ini juga bisa jadi kalau pindah divisi dia juga sudah bisa Siap. gitu ya Kak Adit ya. Atau nanti untuk kalau memang ada posisi kosong di level atasnya lebih atasnya dia udah siap gitu. Ya, menarik sekali ya teman-teman ya. Berarti sebagai leader kita bukan hanya memberikan pekerjaan dari leadernya aja gitu kan. Gimana? Jadi leader ini sebenarnya tugasnya juga bukan hanya mengerjakan pekerjaan rutin dia ya. Kalau dia memang bisa didelegasikan Ya, dan leader sendiri masih bisa memikirkan mungkin
hal-hal visi yang lain lebih baru gitu ya ya, untuk pengembangan perusahaan gitu kan ya yes, Kak Adit ya. betul gitu. Ya, dan bisa jadi leader juga dapat limpahan juga dari Di atasnya lagi. atasannya lagi. Ya jadi akhirnya ya berlapis-lapis ya. Gitu Ya, ya. Nah, oke. Jadi teman-teman, mulailah kita sebagai leader sekarang tidak hanya memberikan delegasi, tapi kita juga melakukan evaluasi sesuai dengan tadi metode T-Grow seperti yang ya. sudah dibahas sama Kak Adit. Oke, teman-teman nih yang pengen tahu tentang T-Grow nih, terutama nih Kak Adit. Tadi kan Kak Adit singgung-singgung tentang coaching. Nah, mereka pengen tahu nih, pengen pengen upgrade, pengen Ya, belajar tuh kemana nih Kak Adit? ya Tigro itu memang metode atau framework coaching yang kita ajarkan dalam pelatihan coaching kita ya. Mhm, mhm. Untuk tahu lebih jauh tentang pelatihan kita, itu silakan buka website www.corporaconsulting.com. Cari di situ produknya coaching, pelatihan coaching atau coach training gitu ya. Mhm. CSTH di situ juga ada kontak personnya. Silakan nanti di situ boleh telepon ke bagian marketingnya gitu Iya. ya. Mau tanya-tanya dulu gitu kan, mau ikut kelasnya juga boleh gitu ya Kak Adit Ya ya. langsung daftar juga boleh. Ya ini kan Atau untuk mau mengupgrade tanya ke ya. tim marketingnya, Iya, atau nanti dari tim marketingnya kalau mau diarahkan ke saya untuk menjelaskan lebih detailnya boleh. boleh. Ya. Oke, teman-teman menarik sekali topik kita kali ini. Kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung dilayangkan aja ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini juga bertumbuh. Oke teman-teman dimanapun Anda berada, dengan saya Namelani dan Saya Aditya Mijaya, sampai jumpa. sampai jumpa.